Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya, sebentar akan Bapak share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat gantengnya, Pak. Ya, Pak. Bapak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Rian memimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, atau lebih baiknya kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak Karyo. Ya, terima kasih Mas Rian. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil dong, Pak, kelas kami. Ini, Pak. Ya, alhamdulillah, nihil ya. Sebelum melanjutkan, ada beberapa peraturan pembelajaran daring atau online pada pagi hari ini. Yang pertama, on time. Jadi kita harus tepat waktu. Tidak hanya pembelajaran, semua kegiatan harus tepat waktu. Jangan mentradisi molor waktunya ya. Yang kedua, tertib. Mohon anak-anak sekalian kameranya di-on-kan, kemudian nanti mic-nya bisa dinyalakan apabila mau berpendapat, terutama sign dulu ataupun angkat tangan gitu. Yang kedua, pakaiannya harus rapi ya, jadi tidak boleh pakai kaos begitu. Kemudian background-nya monggo menyesuaikan, yang penting sopan gitu. Yang terakhir legal, jadi tidak boleh merekam ataupun memfoto tanpa seizin dari Bapak. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu qulu kalam ad-du'a. Ucapan adalah doa. Jadi berucaplah yang baik. Kalau tidak bisa bicara ataupun ucapan dengan baik, maka lebih baik diam. Maka dari itu pada pagi hari ini silakan memperhatikan apa yang Bapak perintahkan, yaitu kalau Bapak bilang tubuhku sehat, nanti anak-anak silakan jawab jiwaku kuat. Kalau Bapak bilang hatiku damai, anak-anak nanti bilang hidupku bahagia. Kalau Bapak bilang rezekiku berlimpah, anak-anak semua bilangnya semua urusanku lancar. Sudah jelas ya? Pak. Oke, yuk kita mulai. Tubuhku sehat, Jiwaku Jiwaku kuat. hatiku damai, Hidupku bahagia. rezekiku berlimpah. Semua urusanku lancar. Amin. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian menulis pengalaman berkesan bersama teman-temanmu di sekolah? Pernah, Pak. Yang pernah. Kelas 5 SD itu menulis tentang belajar bersama, berangkat sekolah bersama, serta bermain bersama teman-teman. Itu, Pak. Jadi sangat berkesan. Jadi ketika kita di SD itu kalau kita tulis itu sangat berkesan ya. Tentunya ketika kita menulis itu memerlukan berbagai sumber, kemudian memerlukan berbagai langkah-langkah dalam penulisan cerita. Jadi langkah-langkah dalam penulisan cerita tersebut mirip dengan penulisan dalam sebuah penelitian sejarah. Sebelum memulai ataupun melanjutkan, materi kita sebelumnya apa sih? Sumber-sumber sejarah, Pak. Oke, materi sebelumnya kita telah mengkaji tentang sumber-sumber sejarah. Nah, sumber-sumber sejarah ini nanti akan kita kaitkan dengan materi sekarang, yaitu yang sejarah. Gitu. Akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama menganalisis tahapan penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Kemudian yang kedua nanti kita menerapkan metodologi penelitian sejarah secara sederhana dengan tepat. Untuk kebermanfaatan materi, yaitu yang pertama kita nanti dapat menghargai dan memetik nilai-nilai maupun hikmah dari suatu peristiwa sejarah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari
kita juga harus menghargai setiap usaha atau langkah-langkah orang lain yang telah membantu kita. Sebelum melanjutkan lagi, ada pretest untuk menguji kemampuan kita. Silakan dibuka linknya berikut ini. Oke, sudah dibuka ya, seperti ini ya. Coba kita kaji satu soal ini berikut yang bukan termasuk dalam tahapan penelitian sejarah, yaitu yang bukan apa? Apa Mas Rian? Yang bukan E. Oke, yang bukan E, betul sekali. Berarti anak-anak sekarang sudah membaca modul yang telah Bapak bagikan tadi malam di grup WA. Kemudian penilaiannya nanti ada penilaian sikap, meliputi sopan santun dalam berkata, komunikatif, disiplin, dan sebagainya. Ada penilaian pengetahuan, nanti juga ada penilaian formatif di akhir, kemudian ada juga penilaian keterampilan, yaitu penugasan individu. Kemudian pada pembelajaran kali ini, nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu pembelajaran stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan juga menarik kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya coba amati dengan seksama video berikut ini. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Apakah terdengar? Terdengar, Pak. Iya, Dengar, Pak. Satu, dua, Tim ekskavasi situs Gemekan di Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, menemukan prasasti bertuliskan aksara Jawa kuno. Diperkirakan temuan ini berasal dari era sebelum Kerajaan Majapahit. Oke, demikian videonya. Apakah ada yang mau berpendapat atau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Faria. Video tersebut menampilkan kegiatan penelitian oleh sejarawan dan menemukan sebuah prasasti di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Itu sekarang kabarnya gimana, Pak? Apa sudah terbaca atau belum? Oke, Perkembangannya. sementara prasasti tersebut berkaitan tentang era Empu Sendok, yaitu konon katanya tentang kutukan-kutukan. Nanti masih ada kajian-kajian lebih lanjut lagi berikutnya ya. Selanjutnya kita akan memasuki materi langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu menurut Kuntowijoyo ada 5 langkah. Yang pertama ada pemilihan topik, jadi agar dapat terarah. Yang kedua heuristik. Heuristik itu apa ya? Ada yang tahu? Apa Mbak Faria heuristik? Kumpulan sumber. Sumber ya. Kalau kritik apa? Apa Mas Renardi kritik? Kritik apa? Kritik sumber, Pak. Oke, memeriksa atau mengoreksi sumber begitu ya. Kemudian interpretasi apa? menafsirkan. Oke, menafsirkan. Ya. Kemudian yang terakhir historiografi apa? Penulisan. Oke, berarti anak-anak semua sudah membaca modul dan memahami banyak materi yang telah Bapak sampaikan di modul tadi malam begitu ya. Untuk lebih lanjutnya akan Bapak bagikan materi diskusi kelompok, yaitu analisislah langkah-langkah yang harus diperhatikan sejarawan dan hal-hal yang harus dihindari sejarawan agar penulisan sejarah dapat disajikan dengan baik. Kita bagi kelompoknya, ada kelompok 1 pemilihan topik, kelompok 2 heuristik, kelompok 3 verifikasi, kelompok 4 interpretasi, dan juga kelompok 5 historiografi. Untuk mempermudah dan memperlancar dalam diskusi dan pengerjaannya, silakan buka LKPD yang telah Bapak share di grup. Seperti ini model LKPD-nya, silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan. Setelah selesai,
Waktunya presentasi kelompok, silakan. Mungkin dari kelompok 1 ya, pemilihan topik. Mas Rian, Ya Pak, silakan bisa saya presentasi. dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya Pak. Mengenai pemilihan topik, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik. Yang pertama ialah topik harus menarik. Kedua, topik harus memiliki arti penting. Ketiga, kesatuan. Keempat, orisinal. Kelima, praktis. Kemudian untuk kesalahan yang harus dihindari dalam pemilihan topik ya Pak. Pertama, kesalahan baconian. Kedua, kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Ketiga, kesalahan pertanyaan yang bersifat dikotomi. Itu Pak, presentasi dari kelompok 1. Oke, luar biasa ya. Mari kita kasih aplaus dengan tepuk salut ya, seperti biasanya lah. Gitu. Silakan open mic-nya semua ya. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. 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 Ya, oke, luar biasa presentasinya. Oke, setelah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, mari kita simpulkan bersama-sama. Mungkin ada dari anak-anak yang berani menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya Pak, Oke, saya mau mencoba menyimpulkan. Ya. Baik Pak, ini Pak, menurut saya sebuah penelitian sejarah itu menggunakan langkah-langkah ilmiah sehingga cerita sejarah yang dituliskan menjadi objektif dan dapat dibuktikan. Sebagai ilmu, penelitian sejarah dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti menentukan topik, kemudian heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi. Itu Pak. Oke, bagus sekali. Luar biasa kesimpulan dari Mas Renardi gitu. Selanjutnya akan Bapak sampaikan post-test, silakan buka link berikut ini. Nanti silakan dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai, waktunya 25 menit. Formnya seperti ini ya. Kemudian ada refleksi pembelajaran. Apakah ada masukan atau komentar dalam proses pembelajaran kali ini? Ya Pak. Ya. Untuk Saling, ya Pak, pembelajaran kali ini menarik ya Pak, menyenangkan juga. Mungkin minggu depan kita menayangkan video yang tadi Pak, yang tentang penemuan situs prasasti Gemekan itu Pak. Oke, itu, Pak. Ya, nanti menarik. minggu depan insya Allah kita belajar lagi tentang prasasti yang telah ditemukan seperti halnya yang ditanyakan Mbak Karya di awal tadi, kita tayangkan lagi ya. Kemudian nilai-nilai apa yang dapat diperoleh dari pembelajaran kali ini? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Iin. untuk nilai-nilainya itu bahwa sebuah proses dalam hidup itu sama halnya dengan proses penulisan sejarah yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi sebuah proses sangat penting untuk dipahami karena dalam kehidupan ini manusia tidak akan pernah lepas dari hal tersebut. Begitu Pak. Ya, luar biasa nilai-nilai yang disampaikan oleh Mbak Iin. Akan Bapak sampaikan penugasan ini nanti menjadi penilaian keterampilan, yaitu lakukan penelitian sederhana tentang sejarah kampung, desa, kota, tempat tinggal Anda. Apabila kesulitan bisa juga diganti dengan petilasan ataupun bangunan kuno. Lengkapi karya tulis dengan foto. Kemudian kerjakan tugas ini dengan jujur, yaitu dengan mencantumkan daftar pustaka, kemudian dengan catatan kaki, dan sebagainya. Kemudian kumpulkan karya tulis sesuai dengan waktu yang diberikan guru. Ini adalah salah satu bentuk kedisiplinan kita. Jadi waktunya nanti 1 minggu dan akan kita presentasikan minggu depan di depan kelas, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum paham? Oke, cukup ya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Rian memulai doa. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Rian. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Fario.